Cerita dimulai dengan sebuah tim pasukan khusus yang sedang menjalani misi rahasia di hutan pedalaman Vietnam. Sang kapten yang telah kehilangan banyak hampir seluruh pasukannya berusaha mati-matian menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan. Namun, ia dan anak buahnya sedang menghadapi sesuatu yang tak dikenal. Dan inilah yang disebut war primitif. Kisah ini berfokus pada sebuah tim pasukan khusus Amerika yang sangat terlatih untuk misi penyusupan rahasia yang bernama Tim Vulture. Misi mereka saat ini adalah melumpuhkan salah satu titik pusat komando tentara Vietnam dan menyelamatkan beberapa tawanan perang. Dengan hanya melibatkan hanya beberapa orang saja, Tim Vulture berhasil menyelesaikan misi mereka tanpa kehilangan satu anggota pun. We'll get you out of here, fellas. Setelah misi pertama selesai, alih-alih dijemput untuk kembali ke Amerika, mereka malah menerima misi baru dari seorang kolonel yang bernama Jericho. Kolonel Jericho adalah seorang perwira tertinggi Angkatan Darat Amerika yang dikenal santai namun tak bertele-tele dalam memberikan perintah. Ia langsung memberitahu mereka bahwa beberapa hari yang lalu, sebuah pasukan bernama Baret Hijau tiba-tiba menghilang kontak saat menjalankan misi di hutan yang sama. Jericho meminta tim Vulture untuk segera mencari mereka dan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi di hutan tersebut. That's it. Get the fuck out. Karena informasi yang diberikan sangat minim, pemimpin tim Vulture yang bernama Sasan Baker sengaja menemui Jericho lagi setelah semua anggotanya bubar. Ia menanyakan detail lebih lanjut tentang misi yang akan mereka jalankan. Tetapi Jericho sendiri tidak memiliki informasi yang cukup. Misi tersebut adalah perintah mutlak dari atasannya, sehingga Baker tidak bisa berbuat banyak. Dismissed. All hands in the briefing tent. Setelah semua perlengkapan siap, Baker dan seluruh pasukannya berangkat diantar oleh sebuah helikopter. Sampai di atas hutan, pilot helikopter merasakan keanehan karena diketahui sedang menyusup, ditemani oleh seorang tentara pribumi bernama Nguyen. Mereka terus menyusuri hutan dengan tujuan mengusir semua tentara Amerika dari wilayah tersebut. Tak lama kemudian, Nguyen menemukan beberapa selongsong peluru yang masih hangat, menandakan bahwa tentara Amerika masih berada di sekitar sini. Mereka berencana segera mengikuti jejak itu, akan tetapi menyadari bahwa salah satu rekan melakukan hal tersebut, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah melihat rekannya tewas secara mengenaskan, Joko yang seolah-olah mengetahui apa yang terjadi segera memerintahkan anak buahnya untuk menemukan dan menghabisi orang Amerika itu agar mereka bisa cepat keluar dan awalnya berjalan dengan lancar, menemukan beberapa mayat prajurit Vietnam bergelimpangan di dalam gua. Namun, lagi-lagi dan lagi, ketika mereka melihat ada sepasang mata bersinar dalam kegelapan yang sedang mengintai, serangan dari beberapa dinosaurus jenis raptor terjadi. Baker dan Leon terpaksa berpisah dari yang lainnya karena panik dikejar oleh makhluk tersebut. Mereka percaya bahwa anggota lainnya juga bisa menyelamatkan diri, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan penelusuran dengan mengikuti jejak kaki raksasa yang mereka temukan. Sementara itu, seluruh anggota pasukan Vulture berhasil keluar dari goa. Tetapi mereka belum bisa bersantai karena para raptor telah mengepung mereka. Semua orang terlihat sangat syok dan tidak percaya setelah melihat dinosaurus yang berukuran sangat besar melintas di depan mata mereka sendiri. Salah satu dari mereka yang bernama Sharon menyuruh semua prajurit untuk tenang dan kembali fokus mencari keberadaan Baker dan Leon. Setelah terus mengikuti jejak kaki, akhirnya Baker dan Leon menemukan makhluk yang membuat jejak tersebut. Mereka pun sangat terperangah melihat bahwa itu adalah seekor Tyrannosaurus atau T-Rex dengan ukuran sekitar 10 meter. Mereka tidak percaya bahwa hewan-hewan purba ini masih hidup di zaman modern sekarang. Ternyata Baker dan Leon saat itu berada di tempat sarang T-Rex. Mereka secara tidak sengaja mengganggu beberapa anak T-Rex dan langsung melarikan diri setelah induknya mengamuk.
Dalam pelariannya, Becker dan Leon sempat bersembunyi di balik pohon dan membuat pengalihan untuk mengubah arah pelarian mereka. Becker teringat bahwa ada sebuah sungai yang tidak Kini, Becker harus segera menyelamatkan Leon yang tidak sadarkan diri setelah melompat dari ketinggian itu. Saat dia sedang berusaha membawanya ke daratan, muncullah seorang wanita bernama Sofia dan membantunya menarik Leon ke tepian sungai. My name is Sophia Wagner, the woman who just saved your lives. Thank you very much. Melihat Derek yang masih berada di sekitar, Sofia mengajak Becker dan Leon yang sudah sadar ke tempat persembunyiannya. Becker sempat menolak karena harus mencari rekan-rekannya terlebih dahulu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk ikut dengan Sofia. Sampai di tempat yang dimaksud, Sofia mengatakan bahwa bangunan ini adalah satu-satunya tempat teraman di pedalaman hutan. Bangunan ini memiliki dinding tebal dari beton dan bertulang baja. Dan lokasinya yang berada di ketinggian menyulitkan para dinosaurus untuk mencapainya. Medicating. Becker dan Leon masih teramat bingung menanyakan kepada Sofia tentang bagaimana bisa dinosaurus dari zaman purba ada begitu banyak di hutan ini. Menurut Sofia, orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah petinggi Rusia bernama Borodin. Borodin melakukan penelitian rahasia dan melenyapkan semua orang yang mengetahui proyek ini, kecuali Sofia yang berhasil lolos dan bertahan hidup sendirian di hutan ini. Karena tidak mendapatkan informasi lain, Becker menyuruh Leon untuk mencari sinyal radio dan menghubungi Kolonel Jericho. Ia melaporkan semua yang terjadi dan memaksa Jericho untuk segera mengirimkan tim evakuasi darurat agar mereka bisa meninggalkan hutan yang dipenuhi dinosaurus ini. Z marked by flares by 2200. Sun setting, Colonel. Out. Mendengar hal tersebut, Jericho awalnya menganggap Becker dan anak buahnya mungkin sudah mabuk dan kehilangan akal sehat. Namun, karena Sofia memiliki pengetahuan lebih tentang dinosaurus dan perilakunya, Becker meminta Sofia untuk ikut mencari anak buahnya yang terpisah di tengah hutan. They're harmless. Sementara itu, pasukan Vulture yang terpisah dari Becker berjalan menuju ke arah timur laut. Hal ini mereka lakukan karena di sana ada sebuah titik stasiun penelitian dan mereka yakin jika Becker dan Leon masih hidup, mereka juga akan menuju ke tempat tersebut. Saat melewati hamparan padang rumput yang luas, mereka sangat terkejut karena diserang oleh Nguyen dan pasukan dari kejauhan. Pertempuran sengit pun terjadi. Tetapi, tepat pada saat baku tembak, muncul beberapa burung dinosaurus jenis Petanosaurus yang tertarik dengan gerakan dan suara tembakan yang keras. Iya, mereka yang masih berada di padang rumput langsung berlari dengan panik dan berhasil selamat. John dan timnya akhirnya bertemu dengan Becker yang sudah mengetahui keberadaan mereka berkat baku tembak tadi. Becker langsung menanyakan siapa yang menyerang mereka. Tetapi karena John tidak mengetahuinya, Becker memberitahu bahwa tim evakuasi sedang dalam perjalanan. Baru saja mereka akan meninggalkan lembah, suara dinosaurus yang sejak semalam terus mengejar mereka ternyata sudah mengepung dari berbagai sudut. Karena jumlah dinosaurus sangat banyak, salah satu prajurit bernama Keyes yang terluka di kakinya akhirnya ditarik oleh beberapa dinosaurus ke tempat yang cukup jauh. Keyes berhasil bertahan sendirian dan para dinosaurus itu tiba-tiba pergi. Dibawa oleh Sofia yang sedang sakau dan memakainya. Becker yang mengetahui hal itu langsung menyusulnya. Akan tetapi, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena morfin telah dihabiskan Sofia. Sofia meminta bantuan Becker untuk menghentikan semua yang terjadi di hutan ini. Akan tetapi si Becker menolak karena tugasnya bukan melawan dinosaurus, melainkan memulangkan anak buahnya ke Amerika. Listen, my mission is to get my men home.
not fight. Mendengar hal tersebut, Sofia akhirnya menceritakan semuanya kepada Becker. Ia dan suaminya adalah bawahan Borodin yang ditugaskan untuk melakukan riset rahasia, yaitu penelitian yang mereka sebut dengan kolider partikel. Ketika mereka tiba di laboratorium, mereka sangat terkejut melihat kolider sudah dijalankan tanpa kesengajaan mereka dan secara tidak sengaja menciptakan celah waktu yang menarik dinosaurus dari masa lalu ke masa kini. Wormhole opened in the past and dinosaurs walked through. Borodin Raka berpikir untuk memanfaatkan dinosaurus tersebut untuk menyerang negara musuhnya. Ia melenyapkan semua orang yang mengetahui proyek itu dan merekrut orang baru untuk membuat mesin kolider lain. Dengan kepintaran yang tidak terduga, para raptor berhasil memaksa masuk ke dalam bangunan melalui pintu. Becker berhasil mencegah mereka. Akan tetapi, raptor terus mencari jalan masuk lain. Karena tidak bisa terus bertahan di dalam, Sofia menyarankan untuk keluar melalui saluran ventilasi di belakang bangunan dan pergi ke sungai untuk mengambil perahu miliknya. Setelah menyuruh semua anggota keluar, Becker bergegas membawa Keyes yang terluka. Namun, lagi-lagi dan lagi, melihat situasi yang sudah tidak memungkinkan, Keyes meminta semua orang untuk pergi meninggalkannya. Becker dan timnya langsung menjauh dengan perahu Sofia. Kejadian ini membuat semua orang terkejut, tetapi berkat keyakinan Becker untuk menghentikan semua ini, mereka mulai merasa lebih berani. Tibanya di lokasi persembunyian Borodin, mereka melihat banyak jasad prajurit Vietnam bergelimpangan di jalan, membuat mereka sangat terheran-heran. Karena sudah sangat kesal, salah satu prajurit memutuskan untuk mengorbankan diri dengan memancing semua dinosaurus untuk menjauh. Rencana itu pun berhasil. Dan setelah menemukan markas rahasia Borodin, Becker menghubungi Jericho untuk mengganti posisi penyebutan dan melaporkan rencana mereka. Jericho mendengar hal itu, langsung mempersiapkan diri untuk ikut terbang dengan tim evakuasi. Sementara itu, Becker dan semua anak buahnya bergegas masuk ke dalam markas Borodin. Mereka menyusup dengan menghabisi beberapa para prajurit penjaga. Becker saat itu mengincar si Joko, yang ternyata telah dihianati oleh Borodin dan diajak bekerja sama untuk menghentikan kegilaan mantan atasannya itu. Tepat ketika Borodin hendak kembali ke ruangannya, salah satu penjaga melaporkan ada seekor hewan yang mengendus-endus di sekitar tempat persembunyiannya. Ketika Borodin melihat hewan yang telah ditembak mati itu adalah anak T-Rex, ia sangat terkejut. Apalagi ketika ia melihat induknya datang dengan penuh amarah. Dan ternyata ada dua T-Rex dewasa yang mengamuk menghancurkan lokasi tersebut. Borodin melarikan diri ke dalam terowongan dan Becker segera mengikutinya. Ketika saat anak buah Becker selesai memasang peledak di beberapa titik, Nguyen tiba-tiba menyerang dari belakang dan berhasil menghancurkan sebagian tempat itu. Anggota timnya tersisa akhirnya berkumpul kembali terkejut saat Borodin muncul sendirian, memprovokasi Sofia yang dulu adalah anak buah setianya. Fucking traitor! Menahan amarah demi menghentikan mesin kolider, Sofia langsung memotong salah satu kabel berharap mesin itu mati. Pun berakhir.